Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas kesunahan kapan seseorang atau orang-orang yang berada di dalam masjid, kapan disunahkan bangun untuk menuju sholat ketika dikumandangkan iqomah, qomat. Jadi, apakah ketika orang yang qomat memulai atau mengawali qomatnya dengan Allahu Akbar, yang berada di dalam masjid langsung bangun menuju saf masing-masing, ataukah nanti, ataukah kapan? Ya, itu akan kita bahas. Di sini di dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Mata yakumul jalisu ila sholah, kapan bangunnya orang yang duduk, yang berada di dalam masjid, ila sholah, untuk menuju sholat ketika qomat dikumandangkan. Di sini dikatakan wala yakumul jalisu, tidaklah bangun orang yang duduk, ila sholah, menuju sholat ketika dikumandangkan iqomah, hatta yabrogol muqimu minal iqomah, sampai selesai orang yang qomat mengumandangkan qomat. Kalau udah selesai, Allahu Akbar, la ilaha illallah, jawab dengan doa. Jawab dengan la ilaha illallah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli wa sallim wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Baru setelah itu bangun menuju saf. Jadi gitu. Jadi ketika dikumandangkan qomat jangan langsung bangun menuju saf, jangan. Ketika orang yang qomat mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab dengan jawaban yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita jawab hayya 'alal falah. Ketika orang yang qomat mengucapkan qad qamatis shalah, kita jawab dengan jawaban yang berbeda, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Itu. Terus ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab dengan jawaban yang sama lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Kita teruskan dengan doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli wa sallim wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Jadi jangan langsung bangun. Jadi ada kesunahan yang banyak orang yang tidak paham. Kapan bangunnya seseorang ketika dikumandangkan qomat, yang mana dia itu berada di dalam masjid. Itu pendapat yang muktamad, yang kuat dalam mazhab. Ada pendapat dhaif, wa qila yakumu inda qaulihi qad qamatis shalah. Ada pendapat yang lemah, bangunnya itu ketika orang yang qomat mengucapkan qad qamatis shalah, kita bangun menuju saf gitu. Waqila, ada lagi satu pendapat, in kana syaban, jika dia pemuda, masih kuat, masih muda, qawiyan nahdota, dia kuat untuk bangkit, fal yakum, hendaklah dia bangun indal farogi minal iqomah. Ini ada tafsil, pendapat lagi tafsil, kalau emang dia masih muda, kalau udah selesai baru dia bangun menuju saf. Kalau ketika orang yang qomat selesai qomat baru dia bangun gitu. Kalau masih muda. Wa in kana syaikhan, nah kalau orang udah tua, au syaban bati'an nahdota, atau dia masih muda tapi dia orangnya lemot. Dia lambat. Kalau dia nunggu selesai nanti kelamaan, ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau begitu bagaimana orang yang tua atau dia yang masih muda tapi lambat? Qoma inda qaulihi, dia di situ bangkit ketika dikumandangkan oleh orang yang qomat qad qamatis shalah gitu. Jadi orang yang tua atau yang muda tapi dia lambat, dia masih boleh atau disunahkan dia bangkitnya itu ketika orang yang qomat mengucapkan qad qamatis shalah. Atau fi waqti,
atau fi waqtin, atau pada waktu ya'lamu yang mana dia tahu, annahu bahwasanya dia yantasibu, annahu yantasibu dia bangkit, fihi pada waktu itu, ma'a faraghil muqim, bersamaan selesainya orang yang qomat. Maknanya ketika dia tahu nih kalau emang dia bangunnya nanti ketinggalan, dia yang tahu diri dia bangun bagaimana supaya dia kesap imam pas mengucapkan takbiratul ihram tuh. Dia tahu dirinya sendiri tuh. Jadi itu maknanya, atau dia bangkitnya pada waktu fi waqtin ya'lamu annahu yantasibu fihi ma'a faragil muqimi minal iqamah. Pada waktu yang dia tahu tuh kapan dia bisa mendapati imam takbiratul ihram. Liyakuna, agar dia itu mudrikan, mendapati litakbiratul ihram, agar dia mendapati takbiratul ihram imam. Jadi begitu. Jadi yang kita amalkan yang tadi, yang pertama, kalau emang kita masih kuat, masih bisa, kita bangkitnya menuju saf sholat ketika selesainya orang yang qomat mengumandangkan iqomah, mengumandangkan qomat. Jadi kerjaan kita di situ sunnah menyibukkan menjawab orang yang qomat, dan juga kita berdoa dengan doa yang dianjurkan ketika qad qomatus shalah, ada doa di situ, dan juga ketika selesai orang yang qomat kita jawab la ilaha illallah, dan juga kita sunahkan membaca doa. Ini saja, insyaallah ada manfaatnya. Wallahu alam bissawab.